Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberi nikmat yang luar biasa, nikmat kesehatan, kesempatan, keafiatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri. Tak lupa kita bersalat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga sahabat, insya Allah kita tetap istiqomah yang dihormati. Ibu-ibu, para peserta yang kami hormati dan cintai, alhamdulillah ya, kita lanjutkan kembali, kita punya materi yaitu tentang praktek sudah. Nah, tadi materi, sekarang kita praktek. Ayah, kira-kira ada ibu-ibu yang bersedia? Saya juga tidak ada. Ayo Bu, yang mau berpanjang silakan majuin Bang. Itu saya ingat ini bola balik. Saya disuruh ambil bantal. Masuk di kamar. Bantal masuk di kamar tetap tidak ingat. Bantal. Iya. Ibu-ibu ada relawannya yang siap? Yang relawan untuk praktek ada yang siap? Ya ada. Saya pikir begini Bu, kita ini akan mengalami semua nanti ya Bu ya. Iya. Akan ke sana, tidak akan mungkin menggantung diri. Atau mulai kemana? Ibu Ayana boleh. Tidak apa-apa, tapi tidak dibungkus lagi wajahnya. Ya, tepuk tangan buat Bu Ayana. Kita doakan semoga beliau panjang umur, rezekinya sehat selalu, amalnya tambah sayang. Iya. Silakan Bu Ayana. Insya Allah semoga bisa menjadi amal soleh karena bisa memberikan ilmu pada yang masih kasur. Oh iya, kasih dia kan hanya pakai. Barangkali karena faktor yang di bawah ibu bisa merapat Bu. Bajunya. Oke. Oh, begini ya. Bismillah. Sabar nih. Angkat jalan. Yang tidak banyak pakai kabel le. Dur. Kabel le. Ya. Agak ya. Yang dibuka televisi yang saya dulu. Kita langsung saja, jadi tidak usah mulai dari 1 Iya. Dari mandinya. Jadi dari kain kafan. Kapan dulu ya, kapan? Ya, menunjukkan kain kafan dulu. Ini kan sudah diketahui cara membentuknya. Setelah diukur dan dari tadi digunting saja ujungnya baru ditarik. Nah, ini sudah kain kafan yang sudah digunting yang 5. Jadi dipasang dulu. Talinya dulu, jadi sudah menata kain kafan sekaligus memperlihatkan. Ibu maju Bu, peserta maju Bu. Biar Yang ibu ini kan dapat yang Bu. 5, yang 5 tadi ini yang dibuat modelnya seperti ini. Ya, terus untuk talinya diambil dari pinggiran kain, ukurannya 2 jari. Nah, ini sudah. Mana mis dasar? Nah, terus setelah itu, ya, oke, disobek terus digunting saja ujungnya, tarik. Nah, terus setelah, ya, nah, bagus ini. Setelah itu gamisnya tadi diperlihatkan. Nah, tadi gamisnya itu diukur dari leher sampai di bawah lutut. Nah, itu modelnya seperti ini penampakannya. Jadi dia dilipat, ya dilipat dia. Di belakangnya kasih lihat dulu. Berapa meter? Pokoknya 3 meter. Jadi itu mayatnya. Jadi untuk di leher dari lehernya sampai di Jangan
Jangan M kasih XM. Diungkup. Iya. Acara ya. Coba satu lagi. Lama ya. Lomba. Iya. Sampai itu kayak begitu kan jadi Di belakangnya. Iya, iya. Oh, tidak sampai. Ya. Di depannya saja yang panjang. Ya. Depannya panjang, terus dilipatnya begitu cara mengguntingnya, terus dikasih begitu lagi, terus dikasih begitu lagi satu kali lagi. Digunting lurus saja, mau dikasih bunga-bunga juga boleh. Sudah digunting, jadi sudah digunting. Terus di depannya dikasih belahan. Terus lagi rok itu dari pusat ya, dari pinggang terus sampai di mata kaki. Nah, ukurannya begitu. Jadi dia lurus saja. Bisa juga ya tolong nanti rok tadi bisa juga dari pinggiran ini, pinggir kanan kirinya bisa digunting sedikit tapi jangan tebus untuk tali pengikatnya. Supaya tidak Buka sedikit jalannya angin. Angin lewat. Buka sedikit angin lewat. jilbab. Kipas menghadap ke belakang. Nah, jilbabnya. Nah, itu kita Nah, dia pakai jilbabnya jilbab. itu segi 4. Ini kayaknya sama dengan ukuran rok. Ya. Oh, ukuran Iya, sama dengan ukuran rok. Terus dikasih segitiga begitu. Nanti dipasangkan di kepalanya mayat. Terserah modelnya bagaimana yang penting. Ya, ya. Penting tidak pakai bros ya. Iya. Jangan dikasih pakai bros muslim. Nanti malaikatnya takut. Benderanya. Terus bantal. Bantal. Ayo bantal. Bantal tadi. Ini yang pada yang diisi biasa dengan daun pandan Iya. ya. Diisi dengan daun pandan, bunga melati, atau bunga Santa Maria. Iya. Itu apa ya? Jahit ya. Ya. Ya, jahit. Tapi ini terlalu lebar. Iya, terlalu besar. Banyak Jadi banget. kan begitu ya. Ya, contohnya itu. Iya, jangan terlalu panjang. Itu dilipat salamnya. Nah, ini dulu kata pembalut. Oh, pembalut betul ditarik. Iya. Sakit. Tapi kapasnya saja Bu Haji. Kapasnya saja. Oh, tapi siapa? Iya, jadi kain begitu. Berarti ya sudah kain terus dipasang dia nanti habis mandi. Iya, dipasang di tempat memandi. Iya, di tempat Betul. Iya, di tempat mandi. Pasangnya kan dari kepala. Sekarang kita Kepala menyusun. duluan. Ya, talinya. Cara tali. Ya, tali. Kasih keluar itu Ya. sana. Berapa talinya? 5. Karena kain kapalnya 5. Yang tadi sudah dijelaskan. cara merawat. Kan di sini tuh. Biar Dipakai sebaiknya belutnya dipakaikan di tempat memandi. Jadi begitu dia akan di tempat mandi sudah tertutup. Dalam keadaan tertutup. Iya, bagian kerok matanya sudah tertutup. apa yang mengikat itu Ya. Nah, kemudian setelah tali, kemudian kain yang pertama yang 5 tadi, kain yang pertama di tengah-tengah. Dengar. jatuh itu. Kemudian kain yang kedua sebelah kanan. Maksudnya kan sama Kiri kanan. Tengah, kanan, dan kiri. Ya, iya. yang di tengah-tengah ya. Yang pertama di tengah, baru sebelah kanan, baru Sebelah kanan, baru ketiga, sebelah kiri. Baru kanan lagi. Bisa kita menegur orang bapak atau Iya. Oh iya. Nah ini kalau ukuran mayatnya ideal, jadi lurus-lurus begini dia. Tengah, kanan, kiri. Tapi kalau misalnya ukuran mayatnya jumbo sedikit, jadi bisa nanti dikasih serol. Jadi kan biasanya di bagian sini tangan. Ini kan agak besar. Iya, agak besar. Jadi bisa dikasih serong. Diserong di bagian kain yang kedua tadi, geser sedikit. Iya, supaya tak duduk semua. Nah, begitu juga di bagian bawah pinggul kan biasa besar. Nah, bisa digeser sedikit.
Kalau patahnya tepos. Pertama tepos lurus. Terus bantal begitu. Jadi diperkirakan kepala posisinya di situ karena disediakan ruang untuk mengikat. Tapi ada juga yang tidak pakai bantal di tengah, tidak apa-apa. Ini kan kita untuk praktek, jadi sebagai penanda mana batasnya. Nah, terus jilbabnya dikasih lewat jilbabnya dari tengah kepala. Terus gamis. Nah, dilipat bagian depannya itu untuk memudahkan meletakkan mayatnya. Jadi posisi lubangnya gamis itu, iya, karena mayatnya Diangkat dulu mah ya, aku udah. Diangkat dulu ya, nah. saya kasih di tengah. Halo, nyonya. Ya, posisi di tengah. Yang lubang-lubang itu posisi di tengah. Nah, baru setelah itu kapas-kapasnya. Kapas diletakkan di posisi kanan kiri yang diperkirakan. Untuk posisi yang bagian-bagian ya bisa juga kalau mau taruh tapi tidak ada ya boleh begitu. Terus setelah begini, ini kan kita memandikan dulu, jadi posisi ini dilipat dulu, jangan dibiarkan terbuka supaya stabil. Batas dilipat dulu biasa. Dilipat dulu, nanti datang malam Dia boleh dipegang orang lain. Iya. Masih bagus, rapi. Ya, supaya gampang ketemu. Ya, kalau tadi menyusunnya tengah kanan kiri, melipatnya tengah kiri kanan, sama dengan posisi. Ya, nanti ketika membungkus kan begitu. Jadi posisi orang takbir kiri dulu baru ditutup dengan kanan. Nah, kemudian talinya Batas tali itu dengan lipatan makanan. Batasnya orang. Pasiennya dulu kasih mandi. baru mandi dia, pasiennya mandi sendiri. Sendiri. Jadi dia Anggaplah sudah mandi. Ya, Sudah mandi. sudah mandi dia. Maya, padahal sendiri Maya. terus nanti dimandikan. Ya, tidak usah diperhatikan lagi tidak. Jadi begitu selesai sudah proses mandi terakhir sebagaimana dijelaskan tadi, dikode orang bagian membuka kain kafan, terus dibuka sudah kain kafannya sebelum mayatnya diangkat. Ya. Jangan sudah diangkat mayatnya. Iya. Buka di situ Maya diangkat. Iya. Kode. Ya pakai grup saja, siapa grup pertama nanti. Kalau ada menunjuk. Kalau ada yang dipanggil nanti, kita saja. Mau salah mau benar, misalnya tidak. Ya, Tidak namanya praktek. tek ya, cocok. Ya, dibuka pelan-pelan. Anggaplah petugas kami. Ya, anggaplah petugas. Naik honornya. Anggaplah wajib kerampe. Wajib. Anggaplah imun nih. Boleh Diangkat dari sana, kenapa nggak diangkat? Orang meninggal ketawa. Anggaplah la ilaha illallah sampai bawah la ilaha illallah. Pas diperkirakan posisi kepala di tengah. Boleh. Ya, kan ini jadi begitu. Jadi begitu ditaruh tadi bagian kehormatan sudah tertutup. Sudah. Bangun pulang mayat. Mau dilihat? Begitu caranya. Ya. Langsung dipasang.
Yang lain menangis. Terus setelah itu dikasih kapas, dikasih barangkali iya. kita diambil dulu kan. Taruh sini. Tidak supaya dia tahu dong. Iya. Kapas gimana? Dia bisa tisu. Untuk foto saja, foto. Rapat. Siapa ikat? Dapat tadi dengan ini dengan apa? Ya, cara membungkusnya. Kayaknya ini kasih ke atas, sedikit terlalu banyak atas. Kata saya tuh, Iya. saya bilang. Mundur ke bawah. Ya, Mundur lagi. ya sudah boleh. Boleh. Kan dia dua kan. Ya boleh. Ya kemudian kita mulai membungkusnya itu kiri dulu, seperti posisi orang takbir. Ya sambil diputar di bagian kepala dengan bagian kaki ini ya lagi. Ya. Masukkan lagi ke dalam. Ya kalau wayang nanti dikasih lampu ya. Ya, nanti dikasih Gimana kuburannya? Semuanya harus serah ini camat semua camat bakso. Ibu nggak usah dikipas, Bu. berarti Ibu Haji yang ini masih kurang ideal. Ya. Karena kayu ini tidak dikasih serong-serong. Bulannya Ahyana berapa meter tadi? Ada keluarganya mau lihat dulu terakhir. Sama museum. Ya, Ayo diam lah. keluarganya mau lihat. Nah, dikasih paku. Ya, Paku, alkohol, dikasih bendera. Jadi dikasih. Mana keluarganya itu? Ikatnya sebelah kiri, ikat simpul, jangan ikat mati. Ikatnya sebelah kiri. Ya, Udah. simpul. Apa nih mau lihat? Ya, Supaya gampang Iya, dibuka. Ya, dibuka. Jadi begitu caranya. Baju. Ada mayat hidup. Mayat hidup. Ya. Ini yang begini. Jadi nanti di Muslimat NU boleh mungkin dibuat 3 kelompok. Iya, 3 boleh. kelompok. Nanti bisa diadakan pemantapannya. Ya. Nanti ada pemantapan. Ya. Ya, seperti itu jadi. Iya. Jadi ada yang meninggal misalnya. Iya. Jadi bisa dipasang iklan, dihubungi petugas penyelenggaraan jenazah di Muslimat NU Sulawesi Tengah gratis. Gratis. Karena ikhlas beramal pahalanya. Ya. NU punya layanan penyelenggaraan jenazah itu gratis untuk membantu sesama. Jadi oke, itu praktek kita dan nanti iya, jadi sebelum disosialisasikan Bentuk. ya, jadi nanti Muslimat NU akan menerbitkan SK. Ya, nanti Muslimat NU akan menerbitkan SK tim penyelenggaraan jenazah Muslimat NU. Nanti itu akan disosialisasikan. Tembusannya bisa ke PP Muslimat NU. Dan juga bisa masuk di daftar data barang Muslimat NU. Ya, jadi itu menjadi salah satu layanan di Muslimat NU. Jadi oke, itu semoga apa yang kita lakukan hari ini tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua diberi kesehatan, umur panjang untuk bisa memiliki waktu lebih panjang lagi menjalani tugas keumatan kita baik di Muslimat NU maupun di mana saja. Amin. Oke, itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita telah menyaksikan tadi praktek kaifiatul jenazah. Mungkin di sini ada yang belum dipahami atau ada yang terlewati tadi materinya. Disilakan untuk sesi bertanya. Ya, untuk bertanya kami minta dulu 2 peserta bertanya. Ya. Abe, ibu, silakan. Yang belum dipahami, ya, karena kita ini selalu di dalam. Oh ya, silakan Kabet. Siap, mana? Ya, tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diangkat mayat tadi, saya bertanyakan, sebelum diangkat mayat tadi, apakah ada doa yang dibaca pada waktu diletakkan mayat di kain kafan tersebut? Mungkin itu saja. Terima kasih. Silakan. Iya. Kalau pada saat meletakkan mayat itu kita cukup saja membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu terus yang kita lantunkan, kita baca dalam hati Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Doa-doanya itu ada di materi itu doa pada saat memulai menggunting kain kafan. Guntingan pertama saja dibaca doanya. Terus setelah itu guntingan selanjutnya tidak usah baca doa. Terus setelah itu pada saat memandikan, tadi kan pada saat menyaring air di 3 baskop ada doa yang dibaca 3 kali. Terus memulai istinja ada doanya dibaca. Terus memulai wudhu ada yang wudhunya. Terus memulai memandikan ada yang dibaca nawaitu dusa ala hazil mayyitati. Nah itu, terus dibaca doanya itu. Terus pada saat istinja yang kedua baca doa lagi seperti pertama. Terus wudhu yang terakhir baca doa lagi. Terus pada saat air 9 air terakhir air penutup itu ada doanya juga dibaca 3 kali. Untuk siraman pertama sebelah kanan 3 kali dibaca doanya. Terus siraman ketiga dibaca doanya. Siraman kedua di sebelah kiri. Terus siraman di tengah dibaca doanya 3 kali lagi. 3 itu. Nah itu terakhir itu. Terus pada saat meletakkan mayat ke atas kain kafan kita baca saja Subhanallah walhamdulillah walhamdulillah. Ya, saja. Alhamdulillah. Yang saya mau tanyakan lagi, satu lagi ya. Ya. Pada waktu dimandikan mayatnya itu, apakah boleh orang lain, maksudnya orang lain yang bukan saudara beliau, kan biasanya ya rata-rata itu saudaranya yang membersihkan. Iya. Jadi itu. Iya. Kalau orang lain asal misalnya perempuan juga orang lain itu dia bisa sah-sah saja kalau misalnya keluarga terdekatnya berhalangan atau tidak ada yang mau atau tidak berani atau takut begitu, bisa kan ada petugas kayak Muslimat NU menyelenggarakan jenazahnya yang lain bisa. Asal pada saat kita sebagai petugas penyelenggaraan jenazah dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan junub. Misalnya yang masih muda-muda habis bertemu suaminya malam mandi junub iya, mandi junub memang, atau yang lagi berhalangan, yang masih ibu-ibu yang masih produktif, masih haid, itu tidak bisa, harus mandi bersih. Ya, jadi itu saja. Mungkin cuma itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain lagi? Silakan Bu. Sana. Iya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih karena kita pastikan telah banyak mendapat ilmu tentang penyelenggaraan jenazah. Yang dari yang saya terima materinya itu bagus sekali. Semoga kita bisa menjadi penyelenggaraan jenazah.
Yang saya mau tanyakan, Bu moderator, Bu Langsung. lupa. Moderator tahu sebentar. Kalau kebiasaan di Jawa yang saya tahu itu begitu jenazah meninggal dunia itu langsung dimandikan. Terus sehingga orang bertakziah mau dibacakan amin yasin itu dalam keadaan jenazah ini sudah bersih seperti itu. Tetapi yang saya lihat di sini jenazah itu akan dimandikan itu setelah nanti akan dikebumikan. Pertanyaan saya, apakah ini suatu budaya atau memang ada aturannya dalam fikih mana yang bagus ya seperti itu, apa dimandikan dulu atau nanti sudah nanti mau dimakamkan baru dimandikan seperti itu. Nah, supaya itu terima kasih Sahiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, ini Ibu narasumber mau menjawab, mohon didengarkan Bu agar kita semua paham. Supaya bertanya tidak berulang-ulang. Halo, semangat pagi. Tidak kompak lagi sore. Ya, walaupun sore semangatnya masih tetap semangat pagi. Jadi kalau semangat pagi itu kan segar terus, keras terus. Kalau sore nanti ibu-ibu tadi sudah semangat sore karena sudah mengantuk. Iya, oke. Iya, memang begitu itu. Ada teman saya begitu Jawa, terus dia begitu meninggal, besoknya baru dikubur. Pas meninggal maghrib itu langsung dimandikan, langsung sudah bersih, terus diletakkan di ruang tengah. Jadi orang datang mau menyelatkan itu langsung begitu. Itu saya kira itu adalah salah satu budaya atau kebiasaan yang baik. Itu memang seperti itu bagus karena memberi kesempatan kepada yang melayat untuk bisa langsung sholat jenazah atau langsung mengaji. Jadi mayatnya sudah dalam keadaan suci, sudah bersih. Kemudian kenapa misalnya ada sebagian daerah yang nanti mau dikubur baru dimandikan, mau mendekati saat-saat penguburan baru dimandikan. Saya kira ini alasannya untuk menjaga kehati-hatian saja. Kehati-hatian maksudnya jangan sampai kalau dia dimandikan malam terus selama bermalam itu sampai besok, biasa dikubur mungkin jam 12 atau jam 3 ada lagi kotoran yang keluar. Nah, itu untuk kehati-hatian, jangan sampai ada lagi kotoran yang keluar terus tembus di kain kafan. Itu nanti kan bisa menjadi fitnah. Nanti yang tidak dibilang nanti, ini ya lagi-lagi rahmatullahi, apakah ini apa yang keluar. Jadi sebenarnya ini tidak ada masalah. Saya kira kalau misalnya ada seperti itu perlu kita budayakan, dimandikan waktu begitu meninggal itu langsung dimandikan. Itu juga untuk menjaga kesucian mayat. Asal kita yakini betul bahwa yang meninggal ini tidak ada penyakit yang menyebabkan pendarahan atau apa setelah dibersihkan itu, tidak ada lagi cairan yang keluar atau apa. Tapi kalau misalnya kita ragu, sebaiknya untuk kehati-hatian nanti menjelang beberapa saat sebelum penguburan. Iya, seperti itu. Tapi memang kebanyakan kalau di Jawa seperti itu. Ya, terus ada biasanya kan orang juga kalau ada namanya istilahnya mandi salah. Ada dikasih mandi dulu, terus besoknya dikasih mandi lagi. Itu pernah kami tanyakan dengan Ustazah Uyun, itu katanya tidak ada pembenaran untuk mandi salah karena itu kasihan mayatnya. Iya, mandi salah jadi itu kasihan, itu menyusahkan mayat, itu kasihan walaupun dia itu kan orang meninggal sudah terpisah jasad dengan ruh. Jadi jangan kira itu tidak berasa, malah lebih perih, disentuh sedikit lebih perih itu kulitnya itu, jadi lebih sakit. Jadi kalau dimandi dia malam maghrib, terus besok mau dikasih mandi lagi, kasihan diangkat ke sana kemari, kasihan barangkali suka dingin dan jangan dia langsung flu.
Oh, belum. Iya, bercanda. Soalnya ibu terlalu serius. Iya, jadi kalau itu kami tanya dengan Ustazah Nurul, dia bilang tidak perlu ada mandi sara begitu. Kalau misalnya seperti tadi penjelasan saya pertama, misalnya yang meninggal itu ada luka, misalnya karena produksi gula terlalu banyak, ada luka, itu dibersihkan saja dengan cairan HCl misalnya, atau air hangat, dibersihkan saja bagian yang dianggap penting supaya tidak menimbulkan bau-bau yang tidak sedap, seperti itu saja. Nah, kalau misalnya butuh tenaga medis, boleh diminta bantuan tenaga medis untuk membersihkan lebih lanjut. Ya. Oke, jadi begitu saja Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada saya salah satu pengurus dari kerukunan keluarga sosial Al-Maghfirah atau kerukunan duka di Lorong Bangso. Itu jujur kami sudah lama, sudah sekitar 11 tahun berdiri. Dulu ada yang petugasnya, yaitu almarhum Haji Ratini. Begitu meninggal, itu sudah tidak ada penerusnya. Jadi mungkin apakah kami bisa langsung mungkin diminta diajar ke Lorong Bakso, ya mungkin di Masjid Hijril Ismail itu sebagai mungkin kayak begini mungkin itu ada dari bapak-bapaknya juga belum lengkap, apalagi ibu-ibunya memang belum ada. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan suatu pelatihan, ya nanti dikumpul saja pesertanya berapa, atau setiap majelis taklim ada di Lorong Bangso, ada dua Lorong Bangso itu majelis taklim atau 3? Sudah mati suri 1. Karena saya pernah di situ. Iya, tinggal 2 yang aktif. Kurangnya 2 toh, kemarin 3. 3 dengan Al-Maghfirah. Oke, baik. Ada tidur. Nanti kalau memang 2 itu bisa disatukan saja. Iya. 3 dengan kerukunan. Oh iya. Boleh, tidak apa-apa. Paling banyak, paling bagus supaya kita lebih ramai, kemudian juga lebih mudah, ya. Karena biasa dari mulut ke mulut kadang tidak sesuai. Tapi kalau didengar langsung, baru tahu yang aslinya, yang benarnya. Oke, insya Allah ya, nanti dimintai saja salah satunya. Oh, ada Ibu Yanti, penyuluhnya. Nanti konfirmasi dari Ibu Yanti, kemudian kasih jadwalnya. Insya Allah kami bisa turun timkan. Dan gratis. Gratis ya. Gratis. Ibadah semua. Masih ada? Masih ada? Ayo. Kak? Masih ada? Iya. Kalau tidak ada lagi, kita baik. Iya. Karena semua materi yang telah kita saksikan bersama tadi atau kita dengar bersama tadi, alhamdulillah kita sudah pahami dari awal dengan penguatan, pengangkatan penanganan moderasi beragama. Alhamdulillah sudah kita dengar bersama. Kemudian praktek kajian jenazah sudah selesai juga. Insya Allah kedepannya selanjutnya kita akan lakukan nanti. Kita akan seperti yang disampaikan oleh Ibu Wakil Ketua tadi, akan dibuatkan jadwal ya, atau kelompok ya, supaya ketika ada keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, kita tidak panik lagi, kita tidak jauh lagi mencari yang akan melakukan mandikan jenazah. Kita sudah bisa manfaatkan ilmu ini, insya Allah, dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita beri aplaus dulu. Kita beri aplaus dulu untuk materi yang kedua, Masya Allah, dari materi sampai dengan prakteknya, Masya Allah. Apa yang kita dengarkan tadi bersama, ibu-ibu saya sampaikan lagi,
karena kami ini saya juga penyuluh. Jadi kalau Palu Selatan saya, Palu Timur Ibu Yanti, Palu Barat Ibu Armi, Kecamatan Mantikelore Ibu Haja Zul. Jadi kalaupun ada 4 lagi kecamatan, bagaimana ini? Kita tidak tahu penyuluhnya. Ke KUA saja. Kantor KUA tanya penyuluhnya siapa? Bisa mohon maaf, Ibu Haja Mustardi juga penyuluh di kota. Jadi tinggal dihubungi saja, baru kita konekkan jadwal. Oh iya, Masya Allah. Ada Ulu Jadi, Jana. Jadi kayaknya tinggal 2 kecamatan lagi yang tidak ada. Jadi walaupun tidak ada, informasikan saja. Insya Allah kami yang akan hubungi. Dan ini saldo akhirat, alhamdulillah kita doakan bersama Ibu Haja Zul sehat selalu, supaya apa yang dia berikan, ilmu-ilmu yang dia berikan kan kalau kita laksanakan insya Allah jadi amal jariah. Jadi kita doakan sehat selalu. Dan tentunya ibu-ibu persiapkan lomba. Iya. Karena setelah ini kita mungkin jam berapa ini? Belum, Mama. Iya, belum sholat asar. Kita saksikan dulu penyerahan cendera mata. Iya. Iya, tunggu Ibu Ketua masih tulis, jangan diganggu konsentrasi, nanti tak salah tulis. Biasanya kalau tak salah tulis, tak serahkan dengan saya. Iya, bukan moderator atau pendamping yang diserahkan, saya diserahkan. Makanya jangan dulu diganggu, masih konsentrasi buat tulis. Dan ibu-ibu sekali lagi, kalau kita pulang jangan lupa. Oh, lomba sekira ibu mau pulang. Apa banyak hadiah? Satu kantor itu hadiah. Iya, karena kita menggunakan waktu yang semuanya ini serba efisiensi. Iya, makanan efisiensi, hadiah efisiensi. Jadi siapa yang menyerahkan ini? Oh, ini tabe yang saya bacakan namanya, mohon berdiri di depan. Ya. Yang pertama Ibu Haja Asnani. Tidak. Yang menyerahkan. Tidak. Yang menyerahkan. Oh, yang menyerahkan. Oh, tapi untuk siapa ini moderator? Oh iya. Tapi kami mengundang moderator. Moderator. Iya. Soalnya ini ada nama 2. Tapi moderator. Yang kedua MC. Serius ini MC. Masa belum berdiri. Selanjutnya Notulen berdiri. Notulen. Selanjutnya pembaca doa. Iya, pembaca doa. Sorry, ternyata ada namanya di bawah, ada anunya tugasnya di atas. Tapi yang menyerahkan Ibu Ketua dan dia dampingi mana Ketua Pelaksana. Iya, penasehat semuanya. Iya, silakan. Iya, tunggu. Yang pembaca doa yang menyerahkan Ibu Haja Huzaimah. Tadi sampai 1 orang masyarakat kasih. Selanjutnya dipoto dulu. Iya, satu kali saja masuk nanti di antara mereka orang menyerahkan. Selanjutnya Ibu Ade yang menyerahkan ke Notulen. Jangan salah alamat. Iya. Nanti satunya selanjutnya kami mengundang Ibu Haja Asnani untuk menyerahkan ke moderator yang paling cantik. Selanjutnya kami mengundang Ibu Haja Ulfa untuk menyerahkan ke saya sendiri. Haja Ulfa. MC mana ini? Haja Ulfa mana? Ibu Haja MC. Ini foto akan dulu saya
Sudah aman. Ya, ya. Sana menghadap ke sana ibu supaya ada fotonya kita. Kasih Pak. Tidak supaya dapat lihat namanya ibu. Oke, siap. Oke. Oke, sudah. Oke. Cukup. Sebelum kita lomba, ibu-ibu, ya. Sebelum kita lomba, saya bertanya, ini amanah dari Ibu Ketua. Apakah sudah dapat tumbler semua? Belum. Yang jujur ini. Hah? Yang belum angkat tangan. Yang sudah. Oh, yang panitia ini. Iya. Yang bukan panitia, peserta. Peserta Ibu Hamna. Oh, kalau peserta sudah semua, alhamdulillah. Laporan. Yang peserta kita beri aplaus dulu kalau peserta. Oh, itu Hamna. Peserta belum. Hamna. Kan panitia Hamna. Iya. Coba ambil dia tuh. Iya. Angkat tangan yang belum dapat tumbler. Apakah panitia yang panitia tidak Yang panitia jangan angkat tangan. namanya ada di panitia tidak angkat tangan. Baca dulu ini, baca ini. Peserta yang peserta. Baca itu. Peserta jadi ini peserta ada 3, ada 2. Ada peserta panitia 19 orang. Itu 19 ada. Kemudian ibu yang merasa belum dapat tumbler, saya mohon angkat tangan karena kita tahu orang yang panitia. Jadi yang angkat tangan bukan panitia tidak dapat tumbler, berarti tumblernya kemana? Nah, sekarang siapa merasa panitia tidak usah angkat tangan, ditanya sekarang. Kalau angkat tangan kita tanya, apakah dia panitia? Nah itu saja. Dan jangan sampai sudah menerima tumbler padahal panitia hanya dapat double, tidak cukup karena ini barangnya ada 50 sekarang ya. Jadi jangan cuma persoalan tumbler, merupakan ya cendera mata sangat berguna buat kita semua. Apalagi nanti berangkat siapa tidak ada tanda muslimah ya bebas pesawat, tumblernya tidak ada cap muslimah tidak jadi berangkat. Iya. Berarti Ibu Hamna